Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Yosio Sinta, dari D4 Akuntansi Alih Jenjang Politeknik Negeri Padang. Sekarang kita akan membicarakan mengenai financial modeling. Financial modeling adalah suatu kegiatan membuat suatu model yang mampu menampilkan performa keuangan suatu perusahaan. Atau dengan kata lain, financial modeling adalah suatu gambaran terkait kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Fungsinya adalah sebagai alat perencanaan, sebagai alat kontrol kinerja tim secara efektif, sebagai media analisis risiko, dan sebagai alat pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana cara menerapkan financial modeling? Caranya adalah dengan cara yang pertama menyiapkan variabel yang dibutuhkan untuk membuat financial modeling, yaitu berupa data histori kinerja perusahaan, data asumsi, dan laporan keuangan. Yang kedua, dengan menganalisis laporan keuangan, yaitu income statement dan neracanya. Kemudian menyusun asumsi laporan keuangan, lalu melakukan analisis discounted cash flow dan skenario sensitivitas, dan terakhir membuat skema atau grafik. Sekarang kita coba menerapkannya dengan contoh kasus. Kita di sini menyediakan data income statement dan balance sheet untuk 2 tahun, yaitu 2000X1 dan 2000X2. Pada layar kita telah melihat tersaji data pendapatan, harga pokok penjualan, gross profit, operating expense, operating income, interest expense, pre-tax income, net income, EBITDA, dan data-data operating income, depreciation, dan amortisasi. Kemudian kita juga sudah mempunyai data neraca berupa aset, current asset, fixed asset, data liabilities berupa current liabilities dan long term liabilities, kemudian data equity. Data-data yang sudah kita miliki ini kita inputkan ke dalam integrated financial statement. Setelah menginputkan data yang kita miliki berupa data historis tahun 2000X1 dan 2000X2, maka kita perlu mencari jumlah account receivable days, inventory days, dan account payable days. Account receivable days ini adalah rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah piutang menjadi cash. Sedangkan inventory days yaitu waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Sedangkan account payable days adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam melunasi semua hutangnya kepada pemasok. Account receivable days ini kita dapatkan dengan cara membagi account receivable dengan pendapatan dibagi 365 hari. Sedangkan inventory days kita dapatkan dengan cara membagi inventory dengan harga pokok penjualan dibagi 365. Dan account payable days kita dapatkan dengan cara membagi account payable dengan harga pokok penjualan dibagi 365. Selanjutnya, kita akan menyusun schedule pembayaran hutang. Hutang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan adalah pada tahun 2000X1 sebesar $5.000 dan pada tahun 2000X2 sama dengan $4.500. Sedangkan hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan adalah sebesar $500. Sehingga dapat disusun schedule pembayaran
yaitu pembayaran hutang jangka panjang sebesar $500 setiap tahunnya. Didapatkan bahwa tingkat bunga untuk hutang jangka panjang adalah sebesar 8% dan hutang jangka pendek adalah sebesar 5%. Dengan demikian, dapatkan biaya bunga untuk hutang jangka panjang adalah untuk tahun 2000X3 sebesar 8% dikali jumlah hutang jangka panjang sehingga didapatkan $380 dan untuk hutang jangka pendeknya $34. Demikian kita susun seterusnya sampai tahun 2000X7. Kemudian kita menyusun schedule untuk depresiasi. Biaya depresiasi untuk tahun 2000X1 adalah sebesar 3,56% dari penjualan. Sedangkan untuk tahun 2000X2 adalah sebesar 3,57% dari penjualan. Sehingga jika dirata-ratakan, maka kita dapatkan angka 3,56%. Jadi untuk tahun 2000X3 kita memakai 3,56%. Angka 3,56% ini untuk sebagai dasar biaya penyusutan. Jadi, kita dapatkan angkanya sebesar 3.273. Dan selanjutnya tahun 2000X4 3.600 dan demikian juga untuk selanjutnya. Kemudian untuk net of akumulasi depresiasi saldo awalnya 10.932 ditambahkan dengan capital expenditure sebesar 3.500 dan dikurangi dengan depresiasi 3.273, maka kita dapatkan net of akumulasi depresiasi sebesar $11.159. Dan kita melakukan langkah yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya. Setelah kita selesai menyusun schedule pembayaran hutang dan schedule depresiasi, kita siap untuk membuat laporan keuangan proyeksi untuk tahun 2000X3 sampai 2000X7. Kita mulai dengan income statement. Yang pertama, proyeksi penjualan. Kita mengasumsikan penjualan meningkat setiap tahunnya sebesar 10% dari penjualan tahun sebelumnya. Sehingga didapatkan untuk tahun 2000X3 penjualan sebesar $91.841. Kemudian harga pokoknya dengan mengambil rata-rata harga pokok tahun sebelumnya didapatkan angka 86,7% dari penjualan. Sehingga didapatkanlah angka untuk harga pokok penjualan proyeksi tahun 2000X3 sebesar 79.634. Dengan demikian, gross profit kita dapatkan sebesar $12.208. Kemudian, operating expense kita ambil dari rata-rata operating expense tahun sebelumnya, yaitu sebesar 8,2%, sehingga didapatkanlah angka $7.540. Kemudian, kita dapatkan operating income-nya menjadi $4.667. Berdasarkan schedule yang sudah kita buat, kita mendapatkan interest expense untuk tahun 2000X3 sebesar $415. Kemudian pre-tax income-nya $4.252 dan income tax expense sebesar 35% dari income tax. Kemudian income tax expense sebesar $1.488. Selanjutnya, net income didapatkan sebesar $2.764.
Selanjutnya, EBITDA. EBITDA yaitu jumlah net income ditambahkan dengan operating income dan depresiasi, sehingga kita dapatkan EBITDA sebesar $7.940. Selanjutnya kita akan memproyeksikan cash flow untuk tahun 2000X3. Pertama kita ambil dari aktivitas operasi. Yang pertama dari net income. Net income pada tahun 2000X3 diproyeksikan sebesar $2.764, dan berdasarkan schedule yang telah dibuat, depresiasi untuk tahun 2000X3 sebesar $3.273. Kemudian dari akun receivable sebesar $797. Dari inventory sebesar $395, dan dari akun payable sebesar $499, sehingga kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar $5.343. Sedangkan cash flow dari aktivitas investasi sebesar $3.500. Cash flow dari financing sebesar $1.343 ditambah $500, jadi sehingga jumlahnya $1.843. Kas awalnya sebesar 2.000 dan kas terakhirnya sebesar $2.000. Demikian kita lanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat proyeksi untuk balance sheet. Yang pertama, kas. Berdasarkan cash flow yang sudah kita proyeksikan sebelumnya, untuk tahun 2000X3 kita dapatkan cash sebesar $2.000. Dan untuk akun receivable sebesar $9.649. Angka ini kita dapatkan dari penjualan dibagi 365 dikalikan akun receivable day. Kemudian inventory kita dapatkan sebesar $6.095. Angka ini kita dapatkan dari harga pokok dibagi 365 dikali dengan inventory days. Prepaid expense tetap seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar $1.849. Net of akumulasi depresiasi sebesar $11.159. Sehingga total aset kita untuk tahun 2000X3 adalah sebesar $30.752. Selanjutnya kita masuk kepada current liabilities. Akun payable kita adalah sebesar $7.155, yaitu kita dapatkan dari cost of goods sold dibagi 365 dikali dengan akun payable days. Sedangkan line of credit kita adalah $32 dan current maturities of long term debt sebesar $500. Sehingga total current liabilities kita berjumlah $7.687. Long term debt net of current maturities sebesar $4.000, sehingga total liabilities kita sebesar $11.687. Jumlah common stock sebesar 15, additional paid in capital 5.000, dan return earning sebesar $14.051.
sehingga total equity sebesar $19.066. Total liabilities dan equity menjadi $30.752. Demikian selanjutnya untuk tahun 2000X4, 2000X5, 2000X6, dan 2000X7. Kita sudah selesai melakukan financial modeling sampai langkah keempat. Kalau kita ingin sempurna dalam melakukan financial modeling ini, kita dapat membuat grafik untuk melihat perkembangan dari kondisi keuangan kita, kondisi keuangan proyeksi kita setiap tahunnya. Untuk sementara, sekian dulu dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.